Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak berharap adik-adik semua dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan tetap semangat walaupun sampai hari ini adik-adik masih tetap beribadah sekolah minggu di rumah. Nah, hari ini jumpa lagi dengan Kak Keke di sekolah minggu kelas 1, kelas 2 GKI Kota Wisata. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Nah, kakak minta adik-adik kita menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Masih tetap semangat memuji Tuhan? Kakak yakin adik-adik masih mau terus memuji Tuhan. Kita lanjut menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat sayang kepada kami semua. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, kami mau memulai ibadah kami di pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa duduk dengan manis dan kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ceritanya dari siapa sih adik-adik? Cerita firman Tuhan kali ini dari Om Marini. Nah, Om Marini mau bercerita tentang apa sih adik-adik? Om Marini mau bercerita tentang mengasihi juru selamat yang sudah bangkit. Nah, adik-adik, untuk menyambut cerita dari Om Marini nanti, kita menyanyi dulu yuk lagunya Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa
Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, cerita dari Kak Rini. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa duduk manis, diam dan tenang, dan kami bisa mendengarkan cerita dengan baik. Tolong Kak Rini juga Tuhan, supaya Kak Rini bisa bercerita dengan baik pula. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Karena lihat, itu batunya terguling. Nah, sekarang Oma Rini akan bercerita. Cerita hari ini temanya mengasihi Sang Juru Selamat yang bangkit. Cerita hari ini terambil dari bacaan Alkitab Lukas 23 ayat 50 sampai dengan Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 53. Nah, sekarang kita mulai ceritanya. Sesudah Tuhan Yesus disalibkan, tubuhnya diturunkan dari kayu salib, dibalutkan dengan kain lenan, dan diletakkan di dalam sebuah kubur baru yang digali di dalam bukit batu. Sebuah batu besar diletakkan di muka kubur tersebut untuk menutupinya. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain yang mengasihi Tuhan Yesus melihat dari kejauhan. Menurut kalian, bagaimana perasaan mereka waktu guru yang mereka kasihi terbaring mati di dalam kubur? Pasti sangat sedih ya. Di hari pertama minggu itu, Maria dan yang lainnya kembali ke kubur tempat tubuh Tuhan Yesus dibaringkan. Mereka ingin mengurapi tubuh Tuhan Yesus dengan rempah-rempah, sesuai dengan adat di daerah itu. Tetapi ketika mereka sampai di kubur tersebut, mereka heran karena mereka menemukan bahwa batu yang menutupi kubur tersebut telah digulingkan. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat ke dalamnya. Kain lenannya tergeletak di sana, tetapi tubuh Tuhan Yesus sudah tidak ada. Para perempuan itu bingung. Mereka memikirkan apa yang telah terjadi. Tiba-tiba muncullah dua sosok dengan pakaian yang berkilauan di depan mereka. Perempuan-perempuan itu sangat ketakutan dan segera tersungkur ke tanah sambil menundukkan kepala. "Jangan takut," kata pembawa pesan Allah itu. "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit dari kematian seperti yang Ia katakan. Tidakkah kamu ingat apa yang dikatakannya kepada kamu? Yaitu bahwa Ia akan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan janji Tuhan Yesus yang indah itu. Dengan penuh sukacita, mereka berlari untuk menceritakan kepada pengikutnya dan semua orang tentang apa yang telah terjadi. Banyak di antara murid-murid Yesus yang terlalu sedih untuk percaya
apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu kepada mereka. Tetapi Petrus bertanya-tanya, apakah berita ini benar? Maka ia pergi ke kubur untuk melihatnya sendiri. Dan menurut kalian, apa yang dia temukan di sana? Ya, betul. Petrus menemukan batu yang terguling, kubur yang kosong, dan kain lenan. Ketika Petrus pulang, dia memikirkan kira-kira apa yang telah terjadi. Tetapi dia tidak juga mengerti apa arti semua ini. Kemudian ada 2 orang pengikut Tuhan Yesus yang sedang berjalan menuju ke sebuah kampung bernama Emmaus. Sementara mereka sedang bercakap-cakap tentang apa yang telah terjadi, tiba-tiba muncul seseorang yang tidak mereka kenal. Dan orang itu ikut berjalan bersama mereka. Orang itu melihat betapa sedihnya mereka. Apa yang sedang kalian bicarakan? Tanya dia kepada mereka. Kedua pengikut Yesus menceritakan kepada orang ini tentang Tuhan Yesus dan semua yang terjadi kepadanya. Orang ini mendengarkan dengan seksama. Lalu dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya." Lalu ia mengingatkan mereka tentang janji Allah di dalam firman-Nya. Di sepanjang perjanjian lama, Allah berjanji untuk mengutus juru selamat yang akan menderita dan mati untuk menembus dosa umat Allah. Segala sesuatu yang difirmankan Allah telah terjadi. Kedua pengikut Tuhan Yesus ini mendengarkan dengan penuh perhatian sewaktu orang ini menjelaskan arti ayat-ayat kitab suci yang berbicara tentang Sang Juru Selamat. Ketika mereka tiba di Emmaus, mereka mengajaknya untuk bermalam bersama mereka dan dia mengiyakannya. Ketika mereka semua duduk untuk makan malam bersama, sesuatu yang indah terjadi. Allah membukakan mata dan pikiran mereka sehingga mereka dapat melihat bahwa orang ini adalah Tuhan Yesus yang mereka kasihi. Dan ketika mereka sudah mengenalinya, Tuhan Yesus pun dengan segera lenyap dari pandangan mereka. Kedua orang itu berkata satu sama lain, "Bukankah hati kita terhibur dan berkobar-kobar ketika dia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika dia menerangkan kitab suci kepada kita?" Maka mereka pun bergegas kembali ke Yerusalem untuk memberitahu kepada murid-murid bahwa Tuhan Yesus sungguh hidup. Selagi kedua orang dari Emmaus menceritakan kisah mereka kepada para murid yang telah berkumpul bersama, Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Tetapi mereka semua ketakutan dan menyangka bahwa
mereka melihat hantu. Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kalian? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah aku, kata Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya itu. Lalu para murid melihat bekas luka dari paku-paku yang menancapkan dia di kayu salib. Dan mereka pun melihat Tuhan Yesus makan. Sekarang mereka tahu bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan Yesus. Dia sungguh hidup. Dia adalah juru selamat mereka yang telah mati untuk mereka dan sekarang bangkit dari antara orang mati. Dosa dan kematian tidak memiliki kuasa atas juru selamat mereka yang luar biasa. Tuhan Yesus pun menjelaskan panjang lebar apa yang terjadi tentang dirinya di dalam Alkitab. Dia menyuruh murid-muridnya untuk menceritakan kepada semua orang di dunia ini kabar baik bahwa Juru Selamat sudah datang, bahwa Dia telah mati untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka, dan bahwa Dia sudah bangkit dari kematian. Selanjutnya, Tuhan Yesus dan para pengikutnya pergi ke sebuah bukit di dekat Betania. Dengan disaksikan oleh para pengikutnya, Sang Juru Selamat yang bangkit itu kini terangkat ke sorga. Orang-orang percaya yang tengah bersukacita itu pun kembali ke Yerusalem dan mereka memuji serta menyembah Allah. Jadi, setiap hari Minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita merayakan kebenaran yang luar biasa, yaitu bahwa oleh karena Dia telah mati dan bangkit lagi, maka kita telah dibenarkan, yaitu menjadi benar di hadapan Allah. Ketika kita bersama-sama datang untuk memuji dan memuliakannya setiap hari Tuhan, yaitu hari Minggu, maka kita sedang menunjukkan bahwa kita percaya dan mengasihinya. Kita harus bersyukur kepada Allah karena Tuhan Yesus hidup. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah karena Tuhan Yesus hidup. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, adik-adik, gimana tadi cerita dari Omar ini? Menarik kan adik-adik ceritanya? Kakak yakin adik-adik pasti suka dengan cerita Omar ini tadi. Oleh sebab itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan Yesus, kita harus setiap saat mengikuti apa yang Tuhan Yesus inginkan
Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara setiap hari kita rajin baca firman Tuhan, kita rajin berdoa, dan juga yang paling penting adik-adik, setiap hari Minggu, walaupun adik-adik tetap berada di rumah, kita mengikuti ibadah sekolah minggu kita setiap hari Minggu. Kita nyanyikan lagi yuk lagunya Yesus Bangkit, Soraklah. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan adik-adik dengan cara meletakkan persembahan adik-adik di tempat yang sudah disediakan di rumah masing-masing. Setelah itu, adik-adik meminta bantuan mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja, atau adik-adik meminta bantuan mama dan papa juga untuk meng-scan QR code yang ada di samping kakak. Nah, untuk menyambut persembahan kita, kita menyanyikan lagu Persembahan Kami Sedikit Sekali. Kita berdoa yuk untuk persembahan kita. Semua lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau hari ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Berkati Tuhan setiap apa yang kami sudah berikan kepadamu. Kiranya semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Kalau ada yang sedang sakit, semoga kalian juga cepat sembuh. Nah adik-adik, kali ini kakak mau memberikan kalian aktivitas untuk minggu ini. Kalian simak baik-baik ya, aktivitasnya gampang kok dan asik lagi. Ya. Nah adik-adik, lembar aktivitas kita minggu ini adalah seperti ini. Kakak harap kalian semua sudah punya ya. Tugas kalian yang pertama adalah mencari jalan dalam mes ini. Dari posisi tanda panah sebelah kiri menuju ke tanda panah sebelah kanan. Sehingga kalian akan menemukan Bukit Golgota, tempat Yesus disalibkan.
Nah, untuk tugas kedua adalah color by number atau mewarnai berdasarkan angka. Nah, kalian lihat kan di dalam gambar salib terdapat banyak segitiga dan kotak, dan di dalamnya terdapat banyak angka. Ada angka 1, 2, 3 sampai angka 7. Dan di sebelah kanan ada petunjuknya. 1 sama dengan red atau merah. Artinya kalian kalau menemukan angka 1 dalam gambar salib ini, maka kotak atau segitiganya diwarnai itu dengan warna merah. Kalau kalian menemukan angka 2, kalian warnai itu kotak atau segitiganya dengan warna oranye. Nah, nomor 3, kalian warnai dengan yellow atau kuning. Nomor 4, kalian warnai dengan green atau hijau. Nomor 5, kalian warnai dengan blue atau biru. Nomor 6, purple atau ungu. Dan nomor 7, pink atau merah muda. Nah, gampang kan? Setelah kalian warnai semua, nanti gambar salibnya akan menjadi indah dan berwarna-warni. Nah, setelah itu kalian warnai deh yang lain, seperti gambar bunga dan gambar bukit Golgotanya. Selamat mengerjakan adik-adik, Tuhan memberkati. Adik, hari ini kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan cerita firman dari Omar ini, dan kita juga sudah melakukan aktivitas. Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kakak minta semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Setelah kakak berdoa, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kalau boleh hari ini kami sudah selesai melakukan ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena ibadah kami Engkau boleh pimpin. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah sekolah minggu kami, dan kami akan melakukan aktivitas kami setelah ini. Kami mohon Tuhan sertai kami. Kami mohon Tuhan ajar kami untuk selalu mengasihi Tuhan Yesus. Kami mohon supaya apa yang kami dengar dari cerita firman-Mu, semuanya itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong jaga kami Tuhan di minggu berikutnya. Berkati kami Tuhan Yesus, walaupun kami masih selalu melakukan aktivitas sekolah maupun ibadah di rumah kami masing-masing. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu Tuhan Yesus, supaya kami semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya bahwa kami sudah diberkati lewat ibadah kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai berjumpa minggu berikutnya lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.